Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini perkenalkan, nama saya Pendeta Muda Junius Gule dari STT Baptis Bandung, dan juga saya pelayanan di Gereja Nazaret Pantai Kosta yang beralamat di Jalan Pajajaran nomor 52, Gedung Serbaguna Wiyataguna. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Imajinasi disertai dengan iman akan menghasilkan kekuatan yang dahsyat untuk mewujudkan hal-hal yang ada di pikiran kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, imajinasi adalah gambaran mental yang jelas tentang masa depan yang diinginkan oleh Tuhan berdasarkan pemahaman yang benar mengenai Tuhan, diri sendiri, dan keadaan. Sekali lagi bahwa imajinasi adalah gambaran mental yang jelas tentang masa depan yang diinginkan oleh Tuhan berdasarkan pemahaman yang benar mengenai Tuhan, diri sendiri, dan keadaan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita melihat ada satu tokoh kebenaran firman Tuhan, tokoh dalam Alkitab yang memiliki visi yang luar biasa sekali, di mana dia mengetahui bahwa yang dilakukan adalah betul-betul dari Tuhan dan ingin dikerjakan ini dengan baik. Tokoh itu adalah Nehemia. Nehemia memiliki visi yang jelas yang diberikan oleh Tuhan, yaitu mengembalikan kemuliaan Tuhan di Yerusalem. Di Nehemia pasal 1 di situ menceritakan bagaimana Nehemia bergumul merindukan Tuhan untuk berbicara ketika dia melihat tembok Yerusalem sudah hancur, tinggal puing-puing, dan dia rindu sekali Yerusalem ingin dibangun kembali dan kemuliaan Tuhan di sana dipulihkan. Dan hal yang pertama yang dilakukan oleh Nehemia adalah dalam imajinasi untuk mencapai masa depan yang diberikan oleh Tuhan, dia melakukan mencari kehendak Tuhan. Dia mencari kehendak Tuhan. Yang pertama adalah dia mencari kehendak Tuhan. Dengan cara apa? Dia berdoa dan berpuasa. Itulah yang dilakukan oleh Nehemia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam imajinasi yang disertai dengan iman untuk mendatangkan hal-hal dan perkara-perkara besar untuk terjadi dalam hidup setiap saudara dan saya, pagi hari ini kita perlu mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara sekalian. Sudahkah saudara mencari kehendak Tuhan? Sudahkah pagi hari ini saudara membangun mezbah doa saudara dengan Tuhan? Saudara bergumul dengan Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, apa yang ingin Tuhan buat hidup saudara? Apa yang ingin Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara? Permasalahannya adalah seringkali kita bukan mencari apa yang Tuhan mau, tetapi melaporkan kepada Tuhan apa yang kita mau. Tetapi pagi hari ini kita merenungkan bersama-sama, Tuhan, apa yang ingin Engkau buat dalam hidup saya? Tuhan, apa yang ingin Engkau lakukan buat hidup saya? Dan saya percaya ketika kita memohon dan mencari apa yang menjadi tujuan Tuhan, mencari apa yang ingin Tuhan buat dalam hidup saudara, Tuhan kita tidak pernah tinggal diam. Dia akan melakukan dan memberikan yang terbaik. Dan janji Tuhan buat saudara adalah Dia akan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Janji Allah akan dinyatakan buat hidup saudara. Masa depan saudara menjadi masa depan yang menyenangkan, masa depan yang akan mengalami kemajuan. Oleh sebab itu, cari terlebih dahulu apa yang menjadi kehendak Allah di dalam setiap doa saudara, di dalam setiap seruan saudara, dalam mezbah doa saudara. Saya mengingatkan kita semua bahwa tanpa doa maka tidak ada visi daripada Tuhan. Tanpa doa tidak ada imajinasi yang disertai dengan iman daripada Tuhan. Oleh sebab itu, ada visi maka ada doa, maka ada visi. Ada doa, maka ada mimpi. Ada doa, maka ada imajinasi yang diberikan oleh Tuhan. Dan langkah kedua yang dilakukan oleh Nehemia ketika dia mengetahui betul apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dilakukan, yaitu mengembalikan kemuliaan Tuhan di kota Yerusalem, membangun kembali puing-puing yang sudah hancur. Langkah yang kedua yang dilakukan oleh Nehemia adalah dia bertindak dan melangkah dengan iman. Dari mana kita tahu hal itu? Bahwa Nehemia melangkah dan bertindak dengan iman. Kita tahu bahwa Nehemia bukan siapa-siapa. Nehemia bukan seorang perdana menteri di kerajaan Artahasta pada saat itu. Dia hanya seorang budak, dia hanya seorang pelayan, dia hanya seorang juru minum anggur yang menyediakan anggur buat Raja Artahasta setiap waktu. Dan oleh saudara-saudara, ketika dia tahu visi Tuhan, dia melangkah, dia mencari dan berbicara kepada raja untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan kita lihat hasilnya adalah Tuhan menyertai dan Artahasta memberikan kesempatan dan peluang kepada Nabi Nehemia untuk membangun kembali kota Yerusalem untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Pagi hari ini mungkin engkau sedang mengalami persoalan hidup, pergumulan hidup dalam usaha bisnis keluarga. Tapi saya percaya bahwa ketika saudara mencari kehendak Tuhan, Tuhan akan tolong saudara. Ketika saudara melangkah dengan iman dan bertindak merespon visi daripada Tuhan dengan iman, saya percaya Tuhan menyertai kita dan Tuhan tidak pernah tinggal diam buat setiap hidup saudara dan saya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.